Mau ke A, mau ke B, mau ke C, silahkan. Anda memilih hati nurani Anda sendiri. Tapi kalau misalnya tidak mau memilih, oke, tapi diam. Jangan mengancam, jangan meneror. Benar katakan benar, salah katakan salah. Oh, sangat dikucilkan. Kita tidak penting dikucilkan oleh manusia, asal dihargai oleh Tuhan. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Saya memperkenalkan dulu beliau. Bapak Henry Husada. Halo, Bapak, apa kabar? Ini menarik nih. Biasanya host yang menyampaikan apa kabar, tapi kali ini saya yang duluan disapa. Sehat Pak Henry? Sehat-sehat, tentunya harus sehat. Alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan dulu. Pak Henry Husada ini adalah Wakil Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau disingkat PSMTI. Ya, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ya, tapi yang lebih dikenalnya adalah saya menjadi keluarga dari Marga Hen. Marga Hen, luar biasa. Netizen, kalau Anda melihat hari ini saya memakai kostum atau shawl yang menggambarkan atribut Palestina. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kita dan salah satu bentuk rasa keprihatinan dan rasa bela sungkawa kita terhadap warga Palestina yang menjadi korban dari agresi Israel. Sehat kan Pak Henry? Sehat. Saya lihat wajahnya sudah nggak tegang ini Mas Henry. Oh, biasanya agak tegang ya. Waktu awal-awal masih tegang ya Pak Henry. Ini ada yang menarik nih sebenarnya ya. Kalau saya ingin memperlihatkan dulu sebuah video yang menarik dari Pak Anies Baswedan. Silahkan dilihat. Oke. Bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Dan Nas buat catatan, yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat. Yang mendekati yang tengah-tengah ini semua. Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh. Kenapa nggak dekat? Kan Anda yang menyatakan Anda. Jadi saya follow up questionsnya ke Anda Mas Anies. Kenapa? Mereka takut karena? Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing. Oke. Pak Henry, itu kan menarik tadi apa yang disampaikan Pak Anies ya. Menurut Pak Anies katanya warga Tionghoa itu banyak sekali yang mau membantu beliau ya. Iya. Bahkan sudah ada yang membantu beliau. Tapi ketika saudara-saudara kita warga Tionghoa membantu Pak Anies di dalam gerakan perubahan, itu tiba-tiba macam-macam aja. Ada yang dikriminalisasi, ada yang diteror, ada yang diancam. Ini kenapa ini Pak Henry? Pak Henry nggak takut ya diancam, diteror, dan dikriminalisasi? Sebenarnya ya ini ketakutan saya juga ada ketakutan. Tapi tentunya karena ketakutan ini sudah boleh dikatakan sebagai tujuan lah kalau untuk supaya Anies itu ada perubahan lah gitu kan ya. Itu. Jadi berarti Pak Henry ingin bergabung di dalam dalam gerbong perubahan ini karena isu perubahannya ya? Ya, isu perubahannya karena saya mengenal Pak Anies tuh udah cukup lama ya, gitu kan. Sejak kapan itu Pak? Sejak sebelum jadi menteri pendidikan ya. Oh, jadi Pak Henry sudah mengenal Pak Anies sejak sebelum jadi menteri pendidikan? Iya. Dan saya tuh sangat senang sekali ke beliau tuh karena beliau yang katakan apa yang dikatakan Pak Anies tuh senantiasa kalau A ya A gitu kan, B ya B gitu kan gitu. Nah, jadi saya sekarang ini melihat bahwa Pak Anies ini banyak di framing ya di sosmed lah, terus di berita-berita ya bahwa Pak Anies tuh seperti ini. Sebenarnya saya gaul dengan Pak Anies tuh tidak seperti itu ya. Yang jadi saya banyak tahu di framing negatif ya? Iya. Padahal sebenarnya nggak begitu ya? Betul. Jadi Pak Henry tahu bahwa Pak Anies itu tidak seperti yang di framing orang ya? Iya.
tepatnya juga pada tanggal 26 Agustus ya, 2023, Pak Anies juga kita bersama-sama mengadakan satu komunitas dengan orang Tionghoa. Pada saat itu juga teman-teman menitip pertanyaan lah kepada saya ya. Tanyakan dong Henry, katanya kalau Pak Anies jadi presiden, kita minoritas orang Tionghoa mau bagaimana, apa dibagaimanakan gitu kan ya. Langsung saya bertanya. Pada saat itu Pak Anies bagus jawabannya. Jawabannya sekarang udah tidak lagi minoritas mayoritas, tetapi masuknya golongan. Nah, ada golongan Muslim, ada golongan Kristen, ada golongan Tionghoa, ada golongan mana gitu semua ya. Nah, tentu itu sangat menarik ya buat saya gitu kan. Wah, ini ternyata betul. Kalau seumpamanya sekarang katakan kadang-kadang minoritas, kan rasanya kita kagok gitu ya, minoritas. Loh, kok kita minoritas di sini gitu kan. Nah, tapi kalau Pak Anies udah rubah menjadi golongan, itulah yang menjadikan saya tambah semangat gitu kan. Ya. Jadi jawaban Pak Anies itu memperlihatkan bahwa Pak Anies tidak membeda-bedakan ya. Tidak membeda-bedakan. Ya, walaupun dia minoritas, Pak Anies tetap anggap sama semua. Anggapnya semua sama. Yang paling penting katanya semua bahu-membahu menjadi Republik Indonesia ini tambah bagus, tambah baik gitu. Jadi itu yang bikin tertarik Pak Henry ya? Iya, betul. Terus bagaimana dengan teman-teman, saudara-saudara kita? Ya, teman-teman kan ada yang ragu-ragu ya, tapi semenjak waktu itu tanggal 26 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan bahwa kan biasanya begini ya, kalau kita kalau hanya berbicara saja kan kadang-kadang kan benar atau tidak gitu kan ya, benar kan? Iya. Pak Henry benar, kamu mau mendukung Pak Anies? Ya, saya bilang. Tapi kalau seumpamanya saya nggak berani tampil di layar atau tampil di depan gitu ya, teman-teman pasti mengatakan, si Pak Henry paling bisa dia. Nah, justru itu saya berani tampil gitu kan ya. Bukan buat apa? Sebenarnya bukan untuk bagaimana ya. Saya hanya mau memperlihatkan kepada teman-teman kita semua bahwa Pak Anies itu tidak seperti itu loh. Itu kuncinya. Tidak seperti yang dikatakan tidak seperti mereka. yang dikatakan, tidak seperti ya sosmed lah, bisa bagaimana, kalau beliau jadi presiden bisa jadi bagaimana. Oke, Pak Hendri, saya tahan dulu di situ. Ya. Itu kan di sosmed sama menurut pandangan teman-teman di etnis Tionghoa bahwa kalau Pak Anies jadi presiden itu berbahaya ya? Ya, maksudnya tuh ya semua juga mungkin punya pemikiran-pemikiran lain. Oh, takut seperti takut jadi inilah, takut jadi itulah. Takut jadi apa tuh? Takut jadi negara Islam seperti begitu? Ada yang beranggapan begitu? Ya, banyak juga lah. Gimana kita usahanya gitu kan ya. Takut usahanya tidak lancar gitu. Yang paling penting kan saya bilang, karena kalau Pak Anies jadi presiden, pastilah semua juga, kalau Pak Anies jadi presiden kan udah tuntunan dari Tuhan ya, percaya nggak? Ya? Takdir ya? Takdir dari Tuhan. Kalau udah takdir dari Tuhan, masa sih seorang Pak Anies yang intelektual, sekolahnya tinggi, masa mau mengorbankan negaranya? Nggak mungkin kan? Nah, itulah yang saya terus suarakan bahwa Pak Anies kalau jadi presiden akan lebih baik. Dan Pak Henry yakini bahwa perubahan itu pasti akan datang kalau perubahan yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik jadi tambah baik. Jadi untuk menyongsong tahun 2045 tuh tambah bagus gitu kan ya, tahun emas ya. Dan saya tuh optimis sekali ya, optimis sekali bila mana jadi kita keluar negeri itu ditanya dari mana Henry, dari Indonesia, wah bangga sekali. Kebanggaan ini belum full lah boleh dikatakan gitu ya. Jadi belum full ya, betul. Tapi kalau hanya nanti biasa-biasa saja. Kita berandai-andai saja. Kalau nanti Pak Anies terpilih jadi presiden, Pak Henry yakin bahwa kalau keluar negeri bangga ya? Ya, sangat yakin. Kenapa itu kira-kira Pak Henry? Sangat yakin karena ya boleh dikatakan Pak Anies ini di nasional juga diakui. Di internasional juga diakui, gitu kan ya. Jadi nasional sudah tidak usah dibicarakan lagi. Di internasional kan diakui, ya itu paling penting sebagai sosok seorang pemimpin kan, nasional dan internasional kan. Pak Henry bisa tanya sedikit nih, apa sih kekhawatiran saudara-saudara saya dari etnis Tionghoa tentang Pilpres ini? Ya, tentunya Pilpres kan takutnya ya. Kalau dari teman-teman saya takutnya ada kerusuhan ya, mengakibatkan bisnis tidak lancar. Kan kebanyakan orang Tionghoa kan bisanya hanya bisnis ya.
Dari dulu juga ayah saya juga mengatakan seperti itu. Saya tidak boleh kemana, ke politik lah, kemana-kemana, hanya semata-mata bisnis gitu kan ya. Memang waktu itu pintu tidak terbuka. Kalau sekarang sudah ya? Saya yakin seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Pak Anies jadi presiden lebih terbuka lagi. Orang-orang Tionghoa supaya berkiprah di negara Indonesia, menjadikan Indonesia kan bahu-membahu. Ya bukan saya seolah-olah saya Tionghoa, tapi kalau seandainya diberikan satu kesempatan, orang Tionghoa kan jadi ada tambah percaya diri ya, karena diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Dan satu hal yang sebenarnya harus dinarasikan Pak Henry ya, bahwa sebenarnya istilah etnis Tionghoa itu seharusnya sudah dihindari karena kita semua sudah menjadi satu ya. Iya, betul, itu warga negara Indonesia. Jadi mungkin lebih bagus etnis Tionghoa itu dikatakan suku. Lebih bagus kan? Jadi seperti saya kan, kalau saya lahir kan saya tidak bisa memilih. Apakah saya lahir dari seorang ibu dari keturunan Tionghoa? Saya sendiri juga lahir sudah di Indonesia. Saya bekerja di Indonesia, berwira swasta di Indonesia. Saya banyak membina orang-orang, sama-sama juga orang Indonesia. Saya tuh Bapak UMKM Jawa Barat. Saya banyak membina orang yang tadinya belum menjadi pedagang atau belum menjadi entrepreneur, menjadi entrepreneur. Itu kan ya sebenarnya apa sih kita datang ke berarti Pak Henry ini sudah merasa sangat memiliki Indonesia, sangat memiliki dan sangat Indonesia, sudah menjadi bagian dari Indonesia itu ya. Betul, tidak ada lagi sekat ya antara pribumi Tionghoa dan sudah menyatu seperti yang tadi Pak Anies katakan gitu ya. Itu yang seperti Pak Anies katakan seperti gitu ya. Dia semua juga seperti di dalam perusahaan juga semua rata-rata kita tidak melihat wah ini harus orang Tionghoa apa, semua sama ya. Sama. Pak Henry ada yang menarik tadi. Pak Henry katakan bahwa sebenarnya sudah mengenal Anies sejak lama. Sejak jadi menteri kalau nggak salah. Ya, betul-betul. Saya mau tanya, ada nggak hubungan bisnis dengan tidak Pak Anies? ada. Sama sekali nggak ada? Ya, sama sekali tidak ada. Jadi pada saat Menteri Pendidikan juga mungkin masing-masing kesibukan, jarang bertemu juga gitu kan ya. Saya dikenalkan oleh salah satu CEO-nya majalah pada saat itu. Waktu itu Pak Anies ya menjadi menteri juga ya masing-masing karena ada kesibukan ya. Terus berjalan waktu beliau menjadi gubernur. Saya juga tidak ada bisnis dengan. Nggak ada bisnis di DKI ya? Tidak ada, gitu kan ya dengan Pak Anies pada saat itu. Terus kita sering beberapa kali lah kita ketemu. Terakhir kita ketemu pada saat itu tuh tanggal 27 Januari 2022. Ya lagi berbicara dengan teman saya dengan teman-teman juga ke rumahnya Pak Anies. Pada saat itu kita ada ada satu sinar gitu ya, ada satu perbedaan lah kalau misalnya kita ketemu orang kan, kok jadi beda gitu kan. Waduh Pak Anies, siap-siap nih Pak Anies bakal dibaca preskan oleh salah satu partai besar Indonesia. Amin, amin. Pada saat itu kan belum, kata-kata amin tuh belum seperti hari ini gitu kan ya. Amin, amin. Ternyata betul sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ya, kurang lebih 9 bulan setengah berselang, bener beliau dibaca preskan oleh salah satu partai ya. Oh, jadi pertemuan itu pada saat itu Pak Anies belum disebut-sebut, tapi tiba-tiba Pak Henry langsung bilang ya, Pak Anies ini akan betul. Karena saya boleh dikatakan saya orang senang mencipta ya Pak ya. Jadi feeling saya tuh boleh dikatakan sangat kuat ya. Saya senang menciptakan yang belum ada menjadi ada. Kadang-kadang lahir kecepatan, ide saya lahir kecepatan. Jadi memang di kepalanya Pak Henry ini cocok nih Pak Anies jadi presiden gitu kira-kira. Sangat cocok. Makanya terlontar kata-kata itu tadi. Iya, betul-betul. Jadi pada saat itu ada kawan saya mau bikin acara katanya dengan Pak Anies tanggal 26 Agustus itu Pak. Nah dari sanalah saya tambah satu keyakinan dan untuk supaya teman-teman orang Tionghoa juga tambah percaya bahwa kan segala sesuatu begini Pak. Bapak misalnya ada satu produk katakanlah produk A. Oh ini bagus nih produk A nih. Anda minum, Anda bakal sehat. Tapi Anda sendiri tidak meminumnya. Kan jadi aneh. Ya, gitu kan. Jadi saya mengatakan bahwa Pak Anies tidak akan, jaminannya saya bilang. Sampai begitu. Jadi Pak Henry ini menjamin Pak Anies ya? Di teman-teman warga Tionghoa bahwa Pak Anies ini layak jadi presiden gitu ya? Betul. Oke. Betul.
Ada satu hal yang menarik sebenarnya. Kenapa saya tadi tanya lebih dalam, Pak Henry? Biasanya kan, kalau orang mendukung itu ada sesuatu. Tapi ini rupanya Pak Henry murni saya ya, berjalan karena nggak ada murni. bisnis ya. Iya, saya tidak ada bisnis. Boleh dicek juga, saya tidak ada bisnis ya. Cuman saya mau meyakinkan saja. Sesudah pertemuan tanggal 26, tanggal 27-nya hari Minggu, 28-nya hari Senin, 29 ada pertemuan dari teman-teman, ada yang mengatakan bagaimana dan lain sebagainya lah ya, yang ini. Pada saat itu juga saya nyatakan saya memang mendukung Pak Anies penuh. Gitu. Gitu, ya. Jadi sebelumnya Pak Henry waktu kenal Pak Anies tidak ada bisnis di kementerian, tidak ada bisnis di DKI ya, tidak ada. Ya. Tapi murni Pak Henry ini mendukung ya, karena ingin melihat perubahan. Kira-kira seperti itu? Iya, karena kecintaan saya melihat ya bahwa ya waktu itu memang belum amin-amin. Nah pada saat itu juga saya berbicara, deklarasi saya juga datang. Pada tanggal 2 September deklarasi di Surabaya. Pada saat itu saya sampaikan juga, kan belum ada singkatan. Belum ada. Belum ada tagline ya? Ya, saya yang sampaikan kepada rekan-rekan saya ya, kepada rekan-rekan, wah kalau ini Anies Muhaimin jadi amin nih, bagus ya, karena setiap kita berdoa kan selesainya amin. Gitu. Jadi Pak Henry duluan itu ya, sampaikan sama mereka. Itu saya sampaikan kepada rekan-rekan saya. Dan diterima gitu. ya? Ya ternyata diterima, ya amin terus ya, betul lah sekarang amin. Ya. Tadi ada yang menarik Pak Henry. Tadi Pak Henry katakan bahwa teman-teman saudara-saudara kita di Tionghoa banyak yang takut dekat-dekat dengan Pak Anies. Jangankan mendukung, dekat aja takut ya? Ya, itu kira-kira kenapa Pak Henry? Nah, tentu jawabannya masing-masing dari mereka sendiri ya. Tapi yang Pak Henry ketahui itu apa? Kalau garis besarnya? ketakutannya ya bisnisnya diganggu? Mungkin bisnisnya, atau mungkin diteror? Ya, untuk lebih jelasnya saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau secara garis besar yang tadi saya seperti yang disampaikan Pak Anies bahwa katanya tuh ada beberapa orang dikorek-korek gitu, betul. diperiksa-periksa, bisa mungkin kira-kira begitu mereka takut. Bisa jadi Pak, bisa jadi kemungkinannya seperti itu, bisa hal yang betul-betul ya, karena ada yang sampai diteror nggak? Ada ya? Ada ya. Kira-kira ada? Nggak apa-apa Pak Henry, ngomong aja. Supaya nanti saya marahin juga tuh orang neror. Nggak boleh di negara Republik Indonesia ada neror-neror. Betul. Iya. Nggak boleh. Apa tuh dari teman-teman dari etnis Cina, kan tadi seperti yang Pak Anies katakan tuh di dalam video, usahanya mulai dikorek-korek, pajaknya dan lain-lain. Pajak, itu ada begitu ya? Itu, iya. Ada yang melapor ke Pak Henry bilang, saya ini selama mulai dekat-dekat Pak Anies, saya mulai dikerjain, diperiksa pajak dan lain-lain. Ada yang katakan begitu ya? Ada. Oke, ini mudah-mudahan ini teman-teman di pajak dengar nih, supaya jangan teror-teror orang seperti itu lagi. Jadi itu yang terjadi ya? Iya. Jadi oleh karena itu maka jadi takut nih saudara-saudara Tionghoa mendekat ke Pak Anies. Ya, tapi tetap saya yakinkan. Terus kita yakinkan. Setiap kali pertemuan, setiap kali berkumpul juga itu tetap saya sampaikan. Yakinkan ya. Kalau soal pemilihan, saya tuh maunya begini, Bang. Kalau pemilihan 3 kontestan sekarang kan ya, boleh dikatakan, Anda mau pilih kemana silahkan. Ya, saya bebas. Ya. Tetapi kalau mau memilih Pak Anies menjadi satu ketakutan, itu yang saya tidak terima. Itu yang Pak Henry lawan ya? Itu yang saya tidak terima. Silahkan ya, mau ke A, mau ke B, mau ke C, silahkan. Anda memilih hati nurani Anda sendiri. Tapi kalau seandainya kita mau pilih Anies misalnya terus diancam, terus ditakut-takutin terus bayangkan Bang, kalau berbicara lebih cepat dari sosmed kalau saya bilang. Gitu ya? Iya dong. Seandainya kalau sosmed mungkin harus ada berita dulu, diketik dulu. Kalau berbicara, jangan si ini, karena si ini, dari 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000. Kan itu nggak fair. Buat saya sangat tidak fair ya. Kalau misalnya tidak mau memilih, oke, tapi diam. Jangan mengancam. Ya, jangan mengancam, jangan berpengat, jangan meneror. Tapi kalau seumpamanya ini ditambah-tambahkan, ternyata ada rasa ketakutan, orang, waduh, yang tidak mengenal, kan tidak semuanya teman-teman saya mengenal Pak Anies, betul nggak? Jadi tadi menurut Pak Henry, sebenarnya tidak ada masalah, teman-teman, saudara-saudara kita di Tionghoa, siapapun mau dipilih, baik Pak Prabowo, Pak Ganjar, nggak ada masalah, bebas. Yang penting jangan mengancam ya. Ya, betul. Jangan memaksa orang. Jangan memaksa, jangan memframing. Jangan membikin, wah kalau ini kelihatannya kurang atau bagaimana gitu kan ya. Itu jangan. Jadi itu yang terjadi ya. Ya,
Karena saya memang dididik dari kecil juga benar katakan benar, salah katakan salah. Jadi saya tahu sih. Kalau saya tidak tahu, mungkin layang, gitu kan ya. Ya. Pak Henry, saya dapat kabar nih dari teman-teman. Katanya Pak Henry ini juga mulai dikutak-katik dan lain sebagainya, macam-macam, saya diteror dan lain sebagainya. Apa benar itu Pak Henry? Kalau diteror sih tidak lah, ya diteror. Kalau ada pemeriksaan yang seperti tadi sih betul. Kan teror juga itu Pak Henry. Oh itu teror ya. Jadi teror itu banyak-macam. Bahasa teror saya kurang mengerti jadi gitu ya. Jadi teror itu banyak-macam, ada teror gitu. psikologis, teror fisik dan lain sebagainya. Jadi itu memang ada ya? Ada. Terus yang teman-teman yang lain juga mengalami itu sehingga dia takut mendukung Anies? Karena bukan itu, saya belum nggak bisa jawab apakah betul atau tidak. Tapi kalau saya memang sekarang ini sedang seperti itu. Tapi Pak Henry tetap jalan, tidak takut? Jalan, tetap apapun jalan, yang terjadi? Iya, karena ya itulah, kita harus jalan ya. Jadi berarti sekarang posisinya Pak Henry ini dikucilkan dong dari teman-teman? Sangat dikucilkan dari teman-teman semua juga. Biasanya ada perkumpulan apa atau organisasi apa, kita mau ketemu siapapun, mungkin karena ini orangnya Anies. Ya, orangnya dianggap pendukungnya Anies. Ya, betul. Dikucilkan. Tapi tidak menjadi masalah lah. Kita tidak penting dikucilkan oleh manusia asal dihargai oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi Pak Henry sudah mulai merasakan bahwa karena mendukung Pak Anies ini mulai agak terkucilkan sedikit betul, ya. Betul. Tapi bagi Pak Henry itu nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Ya. Pak Henry tidak takut juga nanti usahanya akan drop ketika mendukung Pak Anies? Ya, tapi saya yakin. Saya yakin pada saat kemarin-kemarin mungkin awalnya drop, terus ada apa dan lain sebagainya. Mulai dikerjain. Iya. Tapi saya yakin dengan hari berganti hari pasti akan normal kembali. Saya seyakin-yakinnya akan normal kembali. Dan ya udah seperti yang tadi saya katakan, mau pilih A, mau pilih B, mau pilih C, silahkan saja. Itu jangan, kita jadi warga negara Indonesia kan diberikan hak yang sama ya. Jadi sekarang sudah mulai normal kembali nih Pak Henry? Tekanannya sudah mulai berkurang atau semakin kencang terhadap Pak Henry? Ya, kita berharap seperti itu, seperti tambah longgar, udah aman. Sudah aman atau belum? Masih ada sedikit ya? Masih ada sedikit gangguan? Aman lah. Jadi Pak Henry ini orang yang paling pintar menyimpan rahasia, tapi nggak apa-apa. Kalau menurut saya, Pak Henry kan ini orang yang berkecimpung di dunia bisnis ya. Apa sih sebenarnya harapan terbesar Pak Henry dan teman-teman Pak Henry dari komunitas bisnis ini tentang suatu perubahan? Ya, jadi kita akan menginginkan kita juga selalu diberikan kesempatan yang sama. Kita tidak didiskriminasi. Tidak melihat lagi ini, kalau kita bahasanya Pak Anies ya. Ya, bahasanya Pak Anies. Ya, golongan-golongan itu ya. Jadi kita tidak dilihatkan golongan ini yang di anak emaskan golongan ini gitu kan ya. Tidak ada diskriminasi. Sedangkan kan Pak Anies tidak. Golongan A, golongan B atau golongan semua juga menjadi satu kesatuan untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Indonesia tambah baik kan, itu kan ya, tambah hebat. Nah, itulah yang kita harapkan gitu kan. Tapi saya bukannya saya lihat di 5 tahunnya terakhir Pak Anies jadi gubernur juga keributan tidak ada. Mengenai syarat-syarat tidak ada keributan kan 5 tahun. Padahal sebenarnya awalnya dikhawatirkan itu ya? Dikhawatirkan, sama pada saat itu juga dikhawatirkan apa dan lain-lain. Tapi terbukti 5 tahun juga tidak ada keributan, tidak ada perselisihan antar agama. Terus agama yang Tionghoa dibikinkan gapura, terus izin-izin mudah, dipermudah. Nah, apalagi gitu. Jadi tidak ada hambatan ya? Itu kan satu bukti gitu kan ya. Satu nyata, kalau boleh dikatakan itu satu rekam jejak kan Pak. Track record ya. Track record, ya bener nggak? Jadi kalau menurut Pak Henry selama Pak Anies jadi gubernur di DKI tidak ada hambatan dalam membuat rumah ibadah. Satu, tidak ada hambatan dalam melakukan ibadah. Iya. Tidak ada ya? Semua lancar kan, selama 5 tahun beliau jadi gubernur juga lancar kan, tidak pernah terdengar ada satu keributan. Tidak ada konflik sara ya? Iya. Jadi itu yang meyakini Pak Henry bahwa sebenarnya Anies ini tokoh nasional ya, yang bisa membawa perubahan. Kira-kira seperti itu? Iya, sangat seperti itu.
Tapi kenapa teman-teman lain masih ragu, Pak Henry? Hari ini ragu, besok tidak. Oke. Ya. Jadi Pak Henry punya tugas ini meyakinkan. Jangan sampai punya tugas lah. Kalau dikatakan tugas kan ada seseorang yang memerintah saya. Oke. Gitu kan. Ini memang saya, Murni ya, murni. Itu murni. Panggilan hati nurani. Ya, betul. Oke, betul. ya. Pak Henry, berarti saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa yang selama ini tidak mendukung Anies, yang ketakutan mendukung Anies, itu karena ketidakpahaman mereka ya? Ketidaktahuan. Ya, betul, sangat tidak tahu lah ya. Oke. Mereka nggak mengerti tentang Anies gitu. Iya. Nggak paham, nggak tahu. Karena framingnya itu, framing semua negatif ya? Negatif ya. Oke. Tapi dengan berjalannya waktu, Pasti mereka juga bakal mengerti gitu. Pernah nggak Pak Henry jelasin kepada mereka semua Oh, bahwa bukannya Anies pernah itu, lagi. gitu ya? Bukannya pernah lagi, sering kali gitu kan, sering kali setiap ada perkumpulan apa semua yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti gitu. Oh, ternyata begitu ya. Iya, saya bilang. Oh, jadi perlahan-lahan setelah Pak Henry sampaikan yang sebenarnya nih Iya, tentang Anies, mereka mulai perlahan-lahan mulai tidak takut lagi Iya, mendukung betul. Anies. Betul. Walaupun mereka belum secara eksplisit mendukung, tapi ketakutannya sudah mulai berkurang. Iya. Kira-kira begitu. Betul. Nah itu. Berarti ya saya tangkap bahwa ketakutan teman saudara-saudara kita ini karena ketakutan dikerjain ya dari segi Ya, bisnisnya. karena kan enggak, ya ketidakmengertian lah boleh dikatakan. Ya karena tidak kenal, takutnya bagaimana itu ya. Kalau seandainya mengikutin, waduh, bagaimana gitu kan. Ya. Sampai ngomong, ya Henry aja, udah Henry aja gitu kan semua. Ya nggak menjadi masalah gitu kan. Jadi mereka karena tidak paham sehingga mereka agak takut ya mendekat, mendukung, kira-kira seperti itu ya. Betul. Itu lebih kepada bisnis ya ketakutannya atau apa? Banyak hal. Banyak hal. Salah satunya yang Ya tadi. pasti di bisnis, di keluarga gitu kan ya. Kalau Pak Henry tadi ini juga nggak ada tiba-tiba sedikit terbesit dalam pikiran, waduh, bahaya juga nih. Nggak pernah ya, nggak takut nih kalau Pak Henry ya. Pak Henry kan orang berani nih kayaknya. Bukan kalau orang berani. Wajahnya. Ya, bukan soal berani. Sudah biasa Pak. diteror Pak Henry ya? Udah biasa Pak Henry? Ya di samping dikucilkan dari kawan-kawan semua juga di keluarga juga saya ada juga gitu. Ada juga di keluarga. Ya, jadi sampai bukan cuma dikucilkan di kalangan teman-teman bisnis, teman-teman Tionghoa, tapi di keluarga juga di kadang-kadang keluarga bisa juga iya. takut Saya jelaskan juga ya udah sejelas-jelasnya ya udah kamu ke kanan saya ke kiri tapi ya udah nggak ikutan tapi tetap ya. Jadi ada juga keluarga juga saya mengalami dengan keluarga. Oh, keluarga kadang-kadang masih mau berkunjung ke rumah Pak Henry atau sudah takut juga? Pak Henry ketawa ini. Kayaknya keluarga takut ini berkunjung Pak Henry. Yang penting kan cintanya masih mendalam. Oke, Pak Henry, apa sih harapan terbesar Pak Henry sebenarnya terhadap Pak Anies ini? Pak Anies. Oke. Atau begini, apa sebenarnya harapan terbesar Pak Henry terhadap Pilpres ini nanti? Ya, tentunya Pilpres yang kita harapkan tuh semuanya tuh namanya juga pesta demokrasi. Pesta kan harus bergembira, ya. Jangan sampai ada satu keributan. Itu paling penting. Dan kegembiraan ini menjadikan betul siapapun nanti terpilih itulah pilihan rakyat. Harus didukung. Sangat didukung. Jadi misalnya begini nih, kalau misalnya tiba-tiba Pak Anies nanti tidak terpilih, Pak Henry tetap mendukung calon presiden yang terpilih kan? Bagaimana? Coba gimana? Ini pertanyaan yang harus itu karena kalau buat saya tidak ada kata tidak. Oke. Ya, jadi pasti aja jadi presiden. Oke, kalau begitu saya nggak lanjutkan pertanyaan. Oh iya, oke. Kemudian kalau kedua Pak Henry, tadi itu kan harapannya terhadap Pilpres. Yang kedua, apa harapannya Pak Henry nih terhadap pasangan Anies Caimin? Ya, pasangan kalau ini terpilih jadi presiden. Membawa Indonesia lebih makmur lagi. Dan dipercayakan kepada orang-orang yang betul-betul profesional, yang benar-benar di bidangnya. Yang di bidangnya. Kan boleh dikatakan ya ini sekarang ini misalnya bukan keahlian tersebut, tapi karena ada hal apa dan lain sebagainya dimasukkan. Nah inilah kalau menurut pandangan saya juga sangat berharap kepada pasangan Amin ini, nanti berikanlah kepada orang yang benar-benar di bidangnya. Jadi Indonesia bisa lebih hebat lagi gitu. Ya. Pak Henry yakin itu? Sangat yakin. Pak Henry yakin juga kalau
Anies dan Cak Imin terpilih, ekonomi kita lebih baik? Pasti. Dolar bisa stabil kembali? Bisa. Dolar ini kan lagi lagi parah ya. Jadi ini salah satu harapan Pak Henry sama teman-temannya dari dunia usaha ya. Betul, betul. Oke, masih ada yang mau disampaikan Pak Henry? Ya, yang harus saya sampaikan terakhir untuk mengakhiri pembicaraan ini, supaya buat rekan-rekan semua saja, apakah golongan Tionghoa, golongan yang lain yang ragu-ragu, yang takut, harus kalau keras nih, yang takut gitu kan, yang ragu-ragu ya, jangan takut dan jangan ragu-ragu. Nah, bisa dilihat dari rekam jejaknya, kan sekarang bisa dilihat semuanya. Di sini bisa dilihat, kita bisa lihat, bisa dibaca, kita bisa renungkan apa. Katakan benar, salah katakan salah, itu paling penting. Sudah nggak bisa pencitraan karena sudah ada media sosial. Ya, pencitraan hari ini bagus, ratingnya naik. Tapi kalau kenyataannya tidak, terus turun juga. Oke, jadi itu harapannya Pak Henry ya. Teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah pedulikan, berjuang bersama-sama ya. Iya, betul. Sekali lagi Pak Henry, terima kasih sama-sama, apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan ini menuntun, mengarahkan teman-teman warga Tionghoa lain supaya tidak takut diteror, tidak takut diancam, untuk tetap bisa bersikap netral dan independen dalam menentukan pilihan. Siapapun itu pilihannya, yang penting jangan takut. Sampai ketemu di episode berikutnya.